Shalom alihim bisem Yeswa HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Begini judulnya ya. Beragama siap-siap kecewa. Beragama siap-siap kecewa. Ini pengantar dulu ya. Dunia ini menjadi lucu selucu-lucunya. Kalau katanya Allah itu cuma satu Allah menurunkan lebih dari satu agama, itu lucu selucu-lucunya. Satu Allah menurunkan lebih dari satu kitab suci, itu lucu selucu-lucunya. Ya. Katanya Allah itu satu ya. Allah yang satu kok menurunkan lebih dari satu agama. Lucu itu, tidak mungkin. Allah yang satu menurunkan lebih dari satu kitab suci, tidak mungkin. Ya, Allah yang benar, Yesus Kristus Isa Al-Masih, ini baru benar. Allah satu-satunya hanya menurunkan satu agama. Allah satu-satunya, Yesus Kristus Isa Al-Masih, hanya menurunkan satu kitab suci di seluruh jagat raya ini. Itu baru benar. Ya, beragama siap-siap kecewa ya. Alkitab sangat tegas, hanya ada satu agama yang diturunkan oleh Yesus Allah. Satu-satunya agama itu adalah Yahudi. Jelas Alkitab menulis Yohanes 3 ayat 1 agama Yahudi. Yahudi juga disebut bangsa di dalam Matius 2 ayat 2 ya. Bangsa Yahudi. Agama Yahudi dimulai dari Keluaran 31 ayat 18. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, ketika Yesus dengan jarinya menulis di dalam loh batu. Keluaran 31 ayat 18. Nanti berakhir sampai tahun 70 Masehi ketika simbol agama yaitu Bait Allah diruntuhkan ya. Clear ya? Jadi agama Yahudi dimulai dari 1500 sebelum Masehi ketika jari Yesus menorehkan di dalam loh batu, itulah awal dari Taurat ya. Jadi sebelum Musa tidak ada agama, tidak ada. Makanya lucu selucu-lucunya kalau dibilang Ibrahim itu punya agama. Ya, Adam, Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf itu tidak punya agama, bukan orang beragama. Dia orang percaya atau orang beriman. Ibrani 11. Ya, mulai dari ayat 1 tuh. Ya, ketahuan Pak ya, yang mengatakan Ibrahim orang beragama. Ya. Agama itu baru dimulai dari Musa, bro. Astagfirullah ya. Ya, agama baru dimulai dari Musa. Ayat Alkitab ya, dimulai dari Keluaran 31 ayat 18. Nanti berakhir simbol agama yaitu Bait Allah diruntuhkan, menggenapi Matius 24 ayat 2, terjadi tahun 70 Masehi. Sejak tahun 70 Masehi sudah tidak ada lagi agama. Yahudi Perjanjian Lama berlanjut ke Kristen Perjanjian Baru. Catat baik-baik, Yahudi asli Perjanjian Lama berlanjut ke Kristen Perjanjian Baru. Di dalam Yeremia 31 ayat 33, Yesus berkata, aku akan membuat perjanjianku yang baru dengan umatku Israel. Taurat aku taruh di dalam hati dan di dalam batin ya. Tertulis di dalam batin. Ibrani 10 ayat 16 ayat 17. Ibrani 10 ayat 16 dan 17 ya. Mudah-mudahan benar ya. Jadi Yahudi asli Perjanjian Lama pasti berlanjut ke Kristen. Catat baik-baik, Yahudi asli Perjanjian Lama pasti berlanjut ke Kristen. Contohnya rasul-rasul ya. Oke. Allah yang satu pasti hanya menurunkan
satu kitab suci, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yesus sendiri membaca Alkitab di dalam Lukas 4 ayat 16. Yesus sendiri menyebut Alkitab itu terdiri dari Taurat Musa, Mazmur, dan kitab para nabi-nabi. Lukas 24 ayat 44. Lalu muncul Perjanjian Baru. Jadi Yesus sendiri berkata bahwa Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, Lama dan Baru. Ya, clear ya sampai sini ya. Tidak ada orang beragama setelah tahun 70 Masehi. Ya, kronologinya adalah pertama Allah dibentuk, Yahweh dibentuk jadi manusia. Makanya orang Yahudi takut, katanya kami takut menyebut Yahweh, itu kan triknya Yahudi, pranknya Yahudi palsu ya. Yahweh dibentuk, lalu Taurat dibatalkan, lalu terakhir adalah Bait Allah diruntuhkan. Maka agama Yahudi menjadi almarhum tahun 70 Masehi. Setelah itu tidak ada agama, karena Allah yang satu, Yesus Kristus, hanya menurunkan satu agama dan hanya menurunkan satu kitab suci. Nanti kita uji pada saat penghakiman terakhir. Yahudi palsu bikin kacau. Yahudi palsu disebut juga jemaah iblis. Wahyu 3 ayat 9, membuat kacau balau dunia dengan penyesatannya. Inilah penyesatan Yahudi palsu, jemaah iblis itu. Satu, Tanak, yaitu Alkitab Perjanjian Lama yang asli diganti menjadi Talmud, itu full tafsir. Nomor 2, Elah yang esa, satu diganti Elohim yang jamak ya. Elah ini nanti disadur sama Arab menjadi Allah. Jadi kata Allah Arab itu bukan bahasa asli Arab. Silahkan Anda yang mau meneliti, silahkan. Allah bahasa Arab itu saduran dari Elah, bahasa Ibrani. Ya. Nomor 3, YHWH yaitu Yesus Roh diganti Adonai. 4, Tanak bersambung ke Perjanjian Baru dibelokkan, tidak berlanjut ke Perjanjian Baru ya. Nomor 5, munculnya Hashim, Yudaisme, Saksi Yehova, Katolik, Protestan, Bapak Elohim, dan lain-lain. Itu akibat penyesatan Yahudi palsu, jemaah iblis itu. Hanya Kristen yang tetap lurus, Perjanjian Lama nyambung ke Perjanjian Baru, tidak berubah. Yahweh dibentuk menjadi Yesus manusia pada tahun 1 sampai 33 Masehi, lalu kembali lagi sebagai Tuhan Allah tahun 70 Masehi, duduk di tahta surga setelah menyelesaikan menurunkan kitab Wahyu. Sampai sekarang, sampai selamanya, Yesus adalah di surga itu. Allah yang esa, Tuhan, Juru Selamat, punya nama Yesus Kristus, Yesua Hamasiah, Yesu Kirisuto, Jasu Jidu, Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Yudas 1 ayat 25. Beragama siap-siap kecewa. Beragama tidak bisa menolong apa-apa. Agama sama sekali tidak membuat masuk surga. Di dalam penghakiman terakhir nanti, Yesus sebagai hakim adil hari kiamat dengan very clear ya, akan menghakimi berdasar apa yang tertulis dalam kitabmu masing-masing, dan tidak ada yang bisa lolos di dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Saat kita mati kelak, yang menentukan adalah iman pada Yesus. Saat kelak bangkit, perbuatan baik dibalas dengan mahkota. Jadi yang menentukan kita itu entah ke surga atau ke neraka itu iman. Kalau ke surga perbuatan baiknya dihitung, kalau ke neraka enggak dihitung ya. Makanya tidak ada timbang-timbang pahala. Matius 16 ayat 27. Sejak tahun 70 Masehi tidak ada lagi agama, yang ada orang beriman bukan beragama. Yahudi palsu, jemaah iblis berusaha membelokkan supaya orang kembali beragama, punya ritual agama, punya tempat ibadah berupa gedung. Itu penyesatan dari Yahudi palsu, jemaah iblis. Seseorang bisa selamat masuk surga atau tidak ya,
itu dari zaman dulu tidak pernah berubah ya, sejak zaman Adam sampai kiamat kelak ya, yaitu orang bisa selamat hanya karena beriman kepada Yahweh. Itu zaman Perjanjian Lama 6000 sebelum Masehi sampai 1 Masehi, dan iman kepada Isa Al-Masih Kristus Yesus Ruhullah wa Kalimatuhu ya, sejak tahun 1 Masehi sampai dengan kiamat kelak tahun 6000 Masehi. Tidak ada pahala dihitung, ditimbang-timbang. Itu prank Yahudi, palsu, jemaah iblis. Beriman dulu pada Allah yang benar, yaitu Isa Al-Masih, maka Yesus Allah memperlengkapi setiap perbuatan baik. Itulah perbuatan baik yang kelak dihitung oleh Allah, ditukar dengan mahkota. 2 Timotius 3 ayat 17. Salam Pendeta HTD. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara ya. Alkitab very clear, dan nanti di dalam penghakiman terakhir juga very clear ya. Agama tidak menolong. Ya. Karena apa Pak? Karena nanti semua itu yang menghakimi Isa Al-Masih. Ya. Ayat Alkitabnya very clear kok. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Dibuka semua kitab, nggak ada timbang-timbang pahala. Yang ada adalah kamu dicocokkan. Kalau satu saja nggak cocok, maka semua gagal. Makanya tidak ada yang berhasil, semua masuk neraka. Ya. Ya, Alkitab very clear. Ya, yang bisa selamat itu hanya yang punya iman pada siapa? Pada Yesus. Loh, Yesus kan baru muncul kemarin. Itulah penyesatan Yahudi palsu. Yesus itu jadi Allah sudah dari sebelum segala abad. Ya, sebelum ada bumi bulat, sebelum ada Adam, Yesus sudah Allah. Miliaran tahun sebelumnya. Ya, 36,5 miliar. Ya, yang diciptakan adalah hikmat ya, surga itu malaikat, serafim, kerub, kemudian bumi belum berbentuk samudra raya dan segala unsur-unsur alam. Ya, api, gas, oksigen ya. Lalu baru dibentuk bumi bulat itu baru 6000 tahun sebelum Masehi, baru buminya dibentuk bulat. Bumi belum berbentuk samudra raya di dalam Kejadian 1 ayat 2. Itu sudah ada 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Siapa yang mencipta? Yesus. Siapa nama Allah dan nama Tuhannya? Yesus, Yesua. Lalu mulai dinyatakan dengan nama sebutan Yahweh. Makanya orang-orang Perjanjian Lama mulai dari Adam sampai Maleaki percaya Yahweh, karena Yahweh itu Yesus. Nama sebutan untuk Yesus. Lalu Yesus lahir, percaya pada Tuhan Allah Maha Kuasa. Nggak taunya Tuhan Allah Maha Kuasa itu juga Yesus yang roh di surga. Tidak ada agama setelah itu. Kenapa bait Allah yang megah oleh Yesus diruntuhkan? Yesus berkata bait Allah ini akan runtuh. Matius 24 ayat 2. Ritual agamawi yang kata orang bagus banget itu, ada halal haram. Akhirnya kan dicontek semua nih. Halal haram, banyak yang mencontek kan. Ya halal haramnya Alkitab, halal haram, terus ya ritual-ritual yang lain gitu. Termasuk akikah atau kurban, apa itu, kurban orang lahiran itu ya. Pentahiran ya toh, pakai kambing, pakai domba, ini banyak ditiru tuh ya. Karena itu aturannya bagus ya. Aturan agamawi itu dihilangkan, kemudian simbol agama bait Allah pun diruntuhkan, karena Kristen bukan agama. Perjanjian Lama berlanjut ke Perjanjian Baru. Tidak ada, menurut Alkitab ya, tidak ada orang beragama sekarang. Makanya tidak menurunkan kitab suci baru. Tidak. Jadi hanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru disebut Alkitab. Ya, sama dari dulu nggak berubah, percaya harus kepada Yesus. Yesus dulu sebagai Yahweh di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru sebagai Yesus, bukan yang manusia ya, tapi yang Allah, yang roh. Penyimpangan terjadi oleh Yahudi palsu, makanya muncul Katolik loh. Katolik nggak percaya Yesus roh, sama Yahudi palsu juga enggak. Ya, yang disebut jemaah iblis. Orang Protestan sama, Allahnya jadi Tritunggal toh, jamak toh ya. Orang Protestan kan takut mau menyebut Yesus itu Allah. Sama persis dengan orang Yahudi takut mau menyebut Yahweh itu Allah. Dia ganti pakai Adonai. Yesus Allah diganti pakai Bapa, pakai segitiga, pakai Tritunggal. Saking takutnya orang Katolik sama orang Protestan, sama persis kena prank ajarannya Yahudi palsu.
takut mau nyebut Yesus Allah, takut. Ya, saya nantang nih pendeta-pendeta yang kuar-kuar ya loh. Demi nama Yesus tak tantang kamu. Kamu berani mengucapkan Yesus satu-satunya Allah yang benar? Berani? Nggak akan berani kamu. Kamu termakan pranknya Yahudi. Yahudi takut menyebut Yahweh itu Allah. Takut. Sama. Kami juga takut menyebut Yesus itu Allah. Makanya kami ganti dengan Tritunggal. Ya. Anda mengakui Isa Al-Masih hakim adil hari kiamat. Isa Al-Masih ruhullah wa kalimatuhu. Tapi Anda takut mengakui Isa Al-Masih Allah itu. Takut. Persis sama toh. Yahudi takut menyebut Yahweh. Katolik dan Protestan takut menyebut Yesus Allah. Ada juga yang takut menyebut Isa Al-Masih itu Allah. Takut. Ya. Walaupun sudah mengakui bahwa Isa Al-Masih itu hakim adil hari kiamat, Isa Al-Masih itu ruhullah wa kalimatuhu. Tapi takut, Pak, kalau kami menyebut Isa Al-Masih itu Allah, takut, Pak. Yahudi juga gitu. Dia tahu kalau Yahweh itu Yesus. Makanya di palang salib kan dituliskan Yahweh, YHWH. Takut, diprotes sama dia. Ya, Yohanes 10 ayat 30 itu, Yohanes 19 ayat 30. Ayat 20 ya. Yohanes 19 ayat 20. Pontius Pilatus menulis di palang salib Yesus kan YHWH, in B dan in RI. YHWH diprotes. Yahudi takut menyebut YHWH. Katolik takut menyebut Yesus Allah. Protestan takut menyebut Yesus Allah. Ada juga yang takut menyebut Yesus Allah. Ya, Isa Al-Masih Allah. Walaupun sudah mengakui Isa Al-Masih hakim adil hari kiamat, ruhullah wa kalimatuhu. Lah iki piye? Beragama siap-siap kecewa. Ya, Hendy Tandianta bicara berdasar fakta Alkitab. Semua ada ayatnya. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yesus Kirisuto, Yesus Jidu, Yesus Kristus, Yesus Christ, Yesua Hamasiah, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.